Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Asidikiyah, yakni guru besar kita yang mulia Kiai Haji Adi Nur Seha LC-MPD. Kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan semoga barokah beliau sampai kepada kita semua. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Asidikiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan Pondok Pesantren Asidikiyah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan sepanjang zaman yang tidak ingin hidupnya mapan, sang proklamator yang tidak pernah naik motor, sang revolusioner yang tidak pernah pamer, yakni baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa istiqomah bersolawat kepadanya dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah tanggal yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana pada tanggal tersebut bangsa Indonesia memproklamir diri sebagai bangsa yang merdeka. Dari situlah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang berdaulat, dan bangsa yang punya sistem pemerintahan sendiri. Sudah 79 tahun lamanya rakyat Indonesia menikmati indahnya kemerdekaan. Kita bisa bersekolah dengan tenang, bekerja dengan giat, dan ibadah dengan khusyuk. Tidak ada yang mengganggu kita, tidak ada yang merongrong kita, dan tidak ada yang menjajah kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, dan berterima kasih kepada para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan tetesan darah dan sayatan bambu runcing. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia memang sudah merdeka dari penjajahan. Namun, secara individual masih banyak sekali manusia yang belum merdeka. Masih terjajah oleh nafsu syahwatnya, masih terjajah oleh gaya hidup dan keinginannya, dan masih terjajah oleh perilaku konsumtif dan juga tamak. Maka benarlah sabda Nabi Muhammad SAW setelah pulang dari perang Badar. Raja'tum minal jihadil asgori ilal jihadil akbari. Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran yang lebih besar. Lalu sahabat bertanya, Fakila wa ma jihadul akbari ya Rasulullah, apakah yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, Faqala jihadun nafsi, jihad memerangi hawa nafsu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jihad memerangi hawa nafsu ini sangat berat sekali, karena kita harus melawan sesuatu yang tidak tampak oleh pandangan mata. Bahkan hawa nafsu bisa memerangi kita secara spontan kapanpun dan dimanapun, sehingga kita perlu waspada karena sudah banyak sekali yang terjajah oleh hawa nafsunya. Contohnya, para siswa sudah merdeka di sekolah namun masih terjajah dengan sifat malas dan juga akhlak buruk. Para pejabat sudah merdeka di kantor-kantornya namun masih terjajah dengan sifat tamak dan rakus sehingga menyebabkan korupsi di mana-mana. Para pedagang sudah merdeka di pasar namun masih terjajah dengan menipu dan mengurangi takaran timbangan. Dan bahkan para jamaah sudah merdeka di masjid namun masih terjajah oleh sifat riya dan sum'ah. Na'udzubillah. Oleh karena itu, Al-Quran dengan terang-terangan mengingatkan manusia untuk tidak mengikuti hawa nafsunya, yang sudah jelas tercantum dalam Quran surat Shad ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillahi, Innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum adabun syadidun bima nasu yawmal hisab.
Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sesungguhnya ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, ia akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran surat Shad ayat 26. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama perangi nafsu syahwat kita, perangi ketamakan kita, perangi kemalasan kita. Jangan sampai kita terjajah oleh nafsu syahwat, tamak dan malas. Apalagi kita sebagai seorang santri atau pelajar sudah wajib hukumnya untuk melawan hawa nafsu. Karena jika kita sudah merdeka dari hawa nafsu, insya Allah kita bisa menjadi semangat belajar dan terus-menerus memompa diri untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan akhlak kita, sehingga kita bisa menjadi generasi muslim terbaik di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Memanen tebu caranya ditebas, pisau tajam untuk dipakai tuan. Tetaplah rajin dan jangan malas untuk menjaga kemerdekaan. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.